Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator, Winaryati, SPD, CGP, Venansius Siagian. Pengajar praktik, Khadijah Purba. Diperankan oleh Venansius Siagian sebagai supervisor, Laurentius Tamba sebagai coach, dan Ramson Lumban Batu sebagai coachee. Kata kunci, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah proses pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh seorang supervisor terhadap seorang atau sekelompok pendidik atau akademisi untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan efektif, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Coaching adalah proses bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh seorang coach kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mencapai tujuan pribadi atau profesional dengan cara memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan melalui dialog, pertanyaan, dan teknik khusus. Tujuannya adalah membantu individu mengembangkan potensi, mengatasi hambatan, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak, CGP, dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada sesi ini, saya berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad, 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Tahapan kegiatan. Tahap 1. Supervisor, pengamat. Dalam hal ini saya melakukan percakapan prasupervisi dengan coach, supervisi, diperankan Bapak Laurentius Tamba. Tahap 2. Supervisor mengamati dan melakukan penilaian kegiatan coaching yang diperankan Bapak Laurentius Tamba sebagai coach dan Bapak Ramson Lumban Batu sebagai coachee. Tahap 3. Supervisor melakukan percakapan pasca supervisi dengan coach, supervisi, diperankan Bapak Laurentius Tamba, setelah coaching selesai. Berikut rekaman percakapan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Tamba. Selamat siang Pak. Semangat nih Pak ya hari ini ya. Semangat Pak. Udah selesai tugasnya tadi di kelas Pak? Sudah Pak. Oh, Ini jam waktu istirahat Ya, kosong. kosong ya. Jadi saya mau berbincang-bincang sebentar dengan Bapak ya. Boleh, Pak. Supervisi akademik ini Pak ya. Nah jadi kan saya akan mengadakan supervisi ke Bapak. Iya, Jadi Pak. kita sebagai mitra Pak, nanti saya akan jangan merasa Bapak saya gurui enggak ya Pak ya. Di sini Pak. saya hanya melaksanakan sebagian dari tugas kita. Iya. Nah jadi nanti ketika melaksanakan supervisi saya akan ada di situ melihat Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak ya. Nah ketika itu di awalnya ada sedikit pertanyaan Pak dari saya, ada sedikit bagaimana gambaran nantinya. Kira-kira yang pertama mau saya sampaikan Pak penilaiannya Pak ya. Jadi di sini ada beberapa penilaian nanti saya ke Bapak. Yang pertama itu nanti apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita yang kita pahami bersama ya Pak ya. Sebelum seperti hari-hari yang lalu kemudian Pak ya. Nah kemudian nanti saya juga akan melihat apakah prinsip
coaching yang seperti kemitraan, kehadiran penuh, kreatif itu kelihatan Pak. Itu nanti akan menjadi penilaian khusus dari saya. Apakah nanti permasalahan si coach tadi nampak terselesaikan begitu ya? Oke Pak. Oke. Nah jadi setelah nanti itu, setelah saya nanti mengamati Bapak juga melakukan proses coaching, nanti kita akan bertemu lagi Pak. Kita akan merefleksikan hasil-hasilnya. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke, jadi kira-kira Bapak sudah siap untuk melakukan coaching dengan coach Bapak ya? Siap Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Semangat Pak. Semoga melaksanakan yang terbaik. Oke. Horas Pak. Aduh, kaget aku. Iya, kaget Pak. Selamat siang Pak Horas. Silakan duduk Pak. Baik, Pak, terima kasih Pak. Nah, bagaimana kabarnya ini Pak? Pak Aduh. gelisah. Itulah Pak, memang hari ini agak kurang enak perasaan sama pemikiran, ada kira-kira masalah yang ganjil Pak. Iya, tadi saya lihat kan Pak lewat tadi ada kegaduhan kecil-kecil ya Pak, saya lihat. Ada apa Pak rupanya tadi Pak yang terjadi? Itulah Pak, tadi waktu di kelas saya mau mengajar dan waktu saya di kelas menanyakan mengamati beberapa PR dari anak saya, ternyata ada anak saya yang luar biasa, tidak mau tahu dengan PR-nya Pak itu sekarang. Lihat permasalahannya ada tadi tugas ya Pak. Iya. Ada lainnya Pak. Nah jadi Pak, nanti pada saat coaching ini Pak, apa yang akan mau Bapak dapatkan dari percakapan kita ini nanti Bapak? Harapan saya nanti Pak, dalam percakapan ini dengan kehadiran Bapak membantu saya bisa mengurangi masalah atau menemukan solusi yang baik untuk kasus yang saya. Ada sedikit kegaduhan di kelas Bapak tadi. Nah, masalahnya apa tadi Pak? Baik Pak, makasih. Memang itu begitu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam hal ini, telah datang untuk membantu saya dalam masalah saya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Jadi beberapa hari yang lalu murid saya tidak mengerjakan tugas, sudah berulang-ulang. Nah, jadi saya agak kesal Pak gitu. Nah, dengan keadaan ini, itu kira-kira Pak sebenarnya. Berarti ada permasalahan Bapak yang dihadapi pada saat ini ya Pak, tugas yang tidak dikerjakan oleh siswa Bapak ya. Benar. Nah, jadi Pak, nanti Pak setelah selesai percakapan kita ini Pak, apa yang mau Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Baik, yang harapan saya Pak, dengan permasalahan yang saya alami ini, dengan kehadiran Bapak, saya yakin dan percaya nanti akan menemukan solusi terbaik dan masalah dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Nanti Bapak akan menemukan permasalahan solusinya, gitu ya Pak. Nah, jadi Pak sekarang situasinya di kelas Bapak itu sekarang bagaimana Pak? Setelah tadi ada siswa tidak mengerjakan PR Pak, situasinya seperti apa? Baik Pak. Situasinya sekarang kira-kira murid saya kurang mengalami ketenangan. Nah, karena dengan keadaan siswa saya yang tidak mengerjakan PR, tentu yang lain terganggu Pak. Nah, mereka semua terganggu untuk belajar. Nah, karena saya jadi fokus dengan satu orang ini, murid yang satu orang ini yang tidak mengerjakan PR-nya tadi. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Iya. Nah, kalau begitu kan Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Nah, itu dia. Jadi yang saya lakukan pada dasarnya, nah, sebenarnya masalahnya tidak lagi sulit, tapi ternyata jadi rumit. Nah, kira-kira begitu. Jadi
yang saya lakukan masih dengan batas dengan diri sendiri untuk mencari solusinya. Nah, itu masih yang saya lakukan. Iya Pak ya, saya tadi sudah mendengar ya Pak bahwa Bapak juga sudah berupaya untuk mengatasi anak ini dalam memberikan perhatian kepada anak ini. Nah, kira-kira Pak, adakah Bapak mengkomunikasikan secara langsung kepada anak tersebut Pak? Iya ya Pak, memang di sini aku agak keteledoran Pak ya. Oh iya Pak ya. Nah, sebenarnya menurut saya masalah ini awalnya bisa diatasi Pak. Iya. Nah, tentunya begitu. Nah, jadi makanya ya saya pikir nanti akan saya cari sendiri solusinya. Rupanya tidak bisa dengan kehadiran Bapak saya ini sekarang begitulah terbuka karena tidak kepikiran selama ini. Nah, karena anak tersebut tidak mengerjakan PR tadi, jadi mungkin saya akan membuat solusinya nanti dengan menghubungi atau mengkomunikasikan kepada orang tuanya atau melalui BP, kira-kira begitu Pak yang akan saya lakukan. Sebelumnya Pak, adakah kejadian seperti ini Pak yang Bapak hadapi pada saat sebelum-sebelumnya menghadapi siswa yang tidak mengerjakan PR? Baik Pak, memang pada dasarnya pernah. Ya, Pak. Hal ini Ya. sudah ada saya lakukan, tapi entah kenapa dengan situasi yang saya alami kali ini, dengan kekesalan ini, memang sampai bingung saya Pak, begitu. Itu aja sebenarnya kondisi ini Pak. Yang lewat kemarin itu Pak, kegiatan Bapak ini apa? Awalnya kami membuat WA group. WA Nah, group ya, Pak? iya, dengan dari situ mengingatkan anak untuk supaya mereka lebih gampang mengerjakan PR. Dengan bantuan teknologi ya Pak? Iya, kira-kira demikian. Tapi komunikasi intens terhadap anak itu ya Pak? Iya, benar. Nah, memang Pak, perlunya itu Pak komunikasi penyekatan intens supaya juga si anak ini memahami permasalahan yang akan dihadapinya Pak. Nah, kira-kira Pak yang harus Bapak persiapkan untuk intens itu dalam mengkomunikasikan seperti apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Ya, dalam komunikasi saya ini nanti, ya saya tentu kembali akan membuat WA group. Kembali buat WA group ya Pak? Iya, sehingga nanti komunikasi memang bisa terjadi lebih lancar dan mengingatkan mereka lebih lancar. Nah, hal-hal apa yang mau ditanyakan nanti lebih gampang kita lakukan Pak di WA group itu kira-kira. Komunikasi Pak, ya tadi adakah Pak tambahan kira-kira Pak yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, memang di samping WA group nanti saya akan mengkomunikasikannya dengan orang tua. Oh, orang tua ya Pak, iya. Jadi menjalin relasi yang baik dengan orang tua sehingga permasalahan anak nanti bisa juga kita ketahui dari orang tuanya. Yang pentingnya Pak, jangan hanya itu. Iya Pak, sangat penting itu Pak untuk menjalin kolaborasi antara orang tua dengan anak tersebut supaya juga ada komunikasi guru supaya tentang perkembangan anaknya diketahui orang tua. Ya memang itu penting Pak. Nah, boleh Pak itu Bapak lakukan sekarang Pak untuk sesuatu tersebut supaya bisa juga ada kesadarannya untuk tanggung jawab itu Pak. Ya, itu aja Pak. Kemudian Pak, nah kriteria apalah yang Bapak harapkan supaya anak-anak tersebut ini bisa mampu untuk bertanggung jawab tadi Pak? Iya, jadi di samping yang saya katakan tadi Pak, nanti menemui anak atau melakukan segitiga restitusi terhadap anak. Iya Pak. Nah, dan menemui wali kelas, kalau boleh mungkin BK dan menghubungi orang tua. Nah, jadi hal yang saya akan lakukan, ya satu Pak, mungkin saya yang lemah, saya harus lebih rajin lagi. Nah, mengajar anak, ya kan. Nah, memberikan perhatian penuh terhadap anak murid yang bermasalah. Nah, mungkin inilah nanti yang lebih dikhususkan Pak. Oh begitu ya Pak. Nah, jadi dibuat lagi ya Pak, ada juga komunikasi antar guru BK tadi ya Pak
ada juga dari orang tua, jadi juga ada komponen-komponen warga sekolah yang terlibat untuk supaya anak ini lebih mantap ya Pak. Nah kemudian kan Pak, tadi Bapak ucapkan tadi ada tentang komunikasi. Nah kira-kira nih Pak ya, hal-hal apalah yang Bapak pastikan supaya dapat alternatif atau ideal untuk anak tersebut dapat semakin mantap. Misalnya Pak, langkah Bapak ambil tadi itu sudah tepat Pak dalam mengkomunikasikan dan juga ada terlibat dari warga sekolah Pak. Saya setuju itu Pak dengan ide itu ya Pak. Syukurlah Pak, saya senang sekali dengan kehadiran Bapak sekarang Ya Pak. dan saya merasa lega dengan perbincangan kita hari ini, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, apalagi sudah berulang kali dan memang kadang murid-murid lain pun hampir begitu. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih Pak. Iya Pak ya. Nah kira-kira ini Pak, apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, yang mau saya lakukan nanti ya, saya akan lebih bertanggung jawab dalam tugas saya. Nah, kemudian dalam proses belajar, saya akan memberikan perhatian penuh terhadap anak murid yang bermasalah tersebut. Ya Pak, kita sudah mau masuk ke ujung ya Pak dari topik Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Saya merasa senang dengan kehadiran Bapak. Ternyata walaupun masalahnya kecil, tapi dengan kehadiran Bapak, dengan pertanyaan Bapak yang membuat saya tersentuh dan merasa lega hari ini, Pak. Senang. Iya. Sudah tidak merasa kebimbangan lagi ya Pak ya? Sudah bisa Pak, sudah bisa nanti Oke Pak, terima kasih ya Pak. Oke, makasih, ide yang bagus Pak, sama-sama. Oh, selamatlah dulu Pak Tambah. Tadi saya memperhatikan proses coaching Bapak luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak karena Bapak sudah, kalau pengamatan saya secara umum, Bapak sudah benar-benar menguasai teknik coaching ini ya Pak ya, terhadap coaching Bapak. Namun ada sedikit beberapa pertanyaan lagi yang saya coba kepada Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Nah jadi ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi Pak? Pada saat proses coaching tadi Pak, saya menggunakan alur cerita ya Pak. Di mana alur cerita ini Pak, ada pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, dan selanjutnya rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab Pak. Iya Pak ya, saya juga tadi melihat memang kelihatan di situ di proses coaching ini. Nah kemudian Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan kira-kira Pak? Yang akan saya kembangkan Pak, yaitu memahami proses coaching untuk lebih baik lagi di kemudian hari dalam mempraktekkan alur cerita ini Pak. Terkait dengan permasalahan tadi Pak, kira-kira apa tindak lanjut Bapak nanti ke depan? Tindak lanjut saya Pak, seperti menggali lagi potensi pada coaching Pak dalam menyelesaikan permasalahan, dan kemudian memantapkan lagi Pak dalam alur cerita itu Pak. Oke, jadi memang sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Saran saya sedikit saja sama Bapak tetap aja terus mengembangkan diri dengan berlatih coach ini, karena saya lihat Bapak berpotensi untuk menjadi coach yang baik. Iya Pak ya. Oke, Pak. Semangat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Akhir kata, demikian rangkaian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini. Semoga memberikan dampak baik buat pendidikan di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saran dan tanggapan yang membangun akan sangat membantu untuk peningkatan kompetensi saya. Salam dan bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.